Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini masuk episode 1072. Saya disampingi oleh Dr. Edi. Mari Pak Dr. Edi, teruskan. Siapa? Seorang wanita usia 42 tahun, single, tinggal di Malaysia. Ini jemaat Truth.id online, Pak. Oke. Salam Bapak Rohaniku, Pastor Erastus Sabdono, dan para hamba Tuhan yang setia mendampingi serta tim Abam. Pertanyaan saya sudah dibacakan di Abam 1039. Saya di Malaysia, bukan di Australia. Pastor Erastus mengatakan pada tim untuk mengirimkan saya buku-buku melalui email. Tolong send di email ini. Oke, siap. Sudah dikirim. Terus. Terima kasih Pastor Erastus dan tim. Pertanyaan saya, samakah Allah Israel dan Allah Arab? Tidak sama. Karena konsepnya beda. Ya. Jadi, maksudnya sama. Tapi menjadi beda karena konsepnya beda. Tahu maksudnya ya? Maksudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi konsepnya beda. Maksudnya sama, ini Allah yang sama. Tapi yang satu memiliki konsep A, B memiliki konsep B. Apa? Satu A, satu B. Tapi ini pertanyaan sebenarnya kurang tepat. Allah Israel dan Allah Arab. Orang Arab pun ada yang Kristen. Maksudnya ini Allahnya siapa? Ini pertanyaan tidak jelas. Allah Israel, Allah Arab. Tahu maksudnya? Ya, tahu. Kalau Kristen, kalau non-Kristen jelas. Israel, Arab. Bukan tidak mungkin juga ada orang Arab yang menjadi proselit. Tahu maksudnya? Tahu. Menganut agama Yudaism dulu sebelum ada agama ini, sebelum ada agama Islam. Ya. Jadi orang-orang non Israel menjadi proselit itu besar kemungkinan termasuk orang Arab. Tapi sekarang setelah ada agama Islam, orang Arab pada umumnya berbahasa Islam dan apa? Beragama Islam. Beragama Islam maksudnya. Nah, karena Israel konflik dengan Palestina, ini juga akhirnya hubungan Israel Arab agak meruncing. Agak ya. Tapi baru-baru ini kan dari penguasa Arab dengan Israel nyaris membuat hubungan ya. Makanya ini pertanyaan tidak jelas. Israel yang Kristen juga ada. Israel yang agama Yahudi juga ada. Tapi kalau saya menjawab Allahnya Israel, Allahnya Arab, pasti sama-sama mau menuju yang menciptakan langit dan bumi. Kalau konsepnya beda, dua orang ini, satu orang Arab, satu orang Israel, ya jadi beda. Oke. Teruskan. Dalam Alkitab mengatakan Allah yang benar adalah Allah Israel. Dan saya mengakuinya 100% benar. Tuhan memberikan Iya, kita. tapi jangan kau pikir orang Arab tidak ada yang Kristen. Ada yang Kristen juga mengakui Allah yang baru itu Allah Israel. Tapi bukan orang Israel juga bukan beragama Israel, beragama Kristen. Terus. Tuhan memberikan kita kehendak bebas dan saya pikir sikap memaksa itu berasal dari si jahat atau iblis. Jadi Pastor Erastus, apakah di negara ini, salah satu negara dipimpin oleh si jahat itu karena ada unsur pemaksaan di dalamnya? Mohon maaf kalau pertanyaan ini salah, amin. Tuhan memberikan kita kehendak bebas dan saya pikir yang suka memaksa seperti itu hanya si jahat. Oke, ini kalimat, tunggu, ini ada kalimat yang digaris. Soal pernikahan, kalau agama lain Muslim menikah dengan non-Muslim, tidak ada kompromi dan harus masuk Muslim. Apa di Malaysia begitu? Ya. Kita nggak tahu ada hukum begitu. Kalau ada, yaitu hukum manusia, artinya hukum yang dibuat oleh negara itu. Terus Tuhan memberikan kita kehendak bebas, dan saya pikir sikap memaksa itu berasal dari si jahat. Jadi Pastor Erastus, apakah di negara ini, Malaysia, dipimpin oleh si jahat itu karena ada unsur pemaksaan di dalamnya? Maaf, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu hukum di Malaysia. Seandainya benar begitu, ini kan oknum. Ya. Saya kira Malaysia tidak mewakili agama Islam. Ya. Betul nggak? Ya, Pak. Belum tentu orang Muslim juga setuju dengan hukum itu. Belum tentu. Betul nggak? Ya, benar.
Jadi ini tidak bisa dijawab karena kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menjolimi agama lain. Jadi kita harus bisa membedakan antara hukum Islam dengan hukum negara. Kalau ada satu negara memiliki satu hukum, ya walaupun sangat membela Islam, seperti menikah harus beragama Muslim, ya itu ketetapan negara tersebut. Negara di Indonesia, saya kira saya belum pernah mendengar itu. Orang masih diberi kebebasan, betul nggak? Jika di dalam kitab suci agama Muslim atau Al-Quran ada kalimat itu, ya kita harus menghargai. Kita harus menghargai. Dan kita tidak bisa menghakimi agama lain. Anda tidak setuju dengan agama lain, tapi Anda tidak boleh menghakimi dengan kata jahat atau buruk. Kalaupun Anda menganggap itu jahat, ya Anda simpan dalam hati. Nah inilah hidup di tengah-tengah negara yang atau masyarakat yang pluralistik. Dan itu termasuk kesantunan. Tentu iman Kristen tidak bisa dipadukan atau disamakan dengan iman agama lain. Tapi kita tidak boleh mengata-ngatai suatu yang jahat terhadap agama lain. Setuju? Setuju. Saya Kristen. Ada agama lain non-Kristen. Saya nggak bisa bilang, karena Allah kamu bukan Allah yang sesembah, kafir kamu. Nggak boleh. Betul nggak? Ya. Itu dia. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 29 tahun, status single, tinggal di Jakarta. Salam Om Eras dan segenap hamba Tuhan di GSKI Rehoboth, salam sejahtera. Om Eras, terima kasih banyak atas segala pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan melalui khotbah-khotbah dan juga melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan di Abam. Om Eras, saya mau cerita sedikit. Saya bekerja di kantor yang saat ini sudah lama, kurang lebih 5 tahun. Di kantor ini saya punya circle sendiri Om, terdiri dari beberapa wanita, 4 single dan yang 1 sudah menikah. Saya paling muda di circle tersebut dan kami sudah lama berteman semenjak kami sama-sama bergabung di perusahaan tersebut. Kami suka bercerita dan suka saling menegur apabila salah satu di antara kami ada yang berbuat kesalahan. Buat saya, teguran itu baik. Untuk saya jadi saya tidak pernah tersinggung, apalagi apabila teman-teman saya menegur saya. Dan beberapa di antara kami saling curhat tapi terkadang hanya ke 1 atau 2 orang saja dalam circle tersebut. Singkat cerita, salah satu dari kami ada yang mempunyai isu di kantor. Dan beberapa di antara kami sepakat bahwa perilaku teman kami ini tidak baik. Namun sepertinya dia tersinggung dengan cara saya berbicara. Saya pun sudah bertanya apa yang membuat dia tersinggung. Dan saya meminta maaf apabila kata-kata saya ada yang salah. Karena memang menurut saya ucapannya sangat jahat. Sangat jahat Om. Arogan dan sombong juga. Padahal menurut saya, dia ibadahnya bagus. Ini orang beragama yang baik, gitu ya. Ya, tetapi kenapa kok masih jahat ucapannya? Makanya saat itu sempat saya tegur cuma hasilnya, dia jadi tersinggung sama saya. Oh, Lalu, pasti peringatannya menyinggung ibadahnya. Itu orang terluka. Artinya kamu ini orang beragama, tapi kenapa kamu ya, begini gitu. Jangan menghubungkan perilaku dengan agamanya. Itu bisa menghina. ya, Kalau orang terbuka hatinya ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, itu menyangkut keyakinan. Kamu Kristen ke gereja tapi kelakuanmu kenapa begini? ya, Itu. ya, Jangan sebut-sebut gereja. Kenapa sih kamu begitu? Gitu aja cukup. ya, benar. Itu pun mesti minta pimpinan Roh Kudus kapan menegur, di mana dan bagaimana cara ngomong. Kan, kamu gimana sih? Kamu itu tersinggung? Atau tersinggung ya? Atau gimana? Harus hati-hati. Harus pakai kalimat yang bagus. Dua kalimat saya tadi itu semua melukai. Tersinggung ya? Itu menyukati, melukai. Kalau gini, ya kita belajar sabar deh. Emang hidup tuh begini. Kita nggak bisa atur-atur orang. Itu lebih baik begitu. Oke deh. Teruskan. Lalu saat ini saya tahu bahwa teman saya ini bersama dengan 1 orang yang di dalam circle tersebut suka membicarakan saya di belakang. Dia menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi, lalu kalau saya membuat kesalahan, saya seperti dimusuhi oleh dia dan 1 teman saya lainnya. Selama saya berteman, saya tidak pernah menceritakan ke orang lain meskipun teman dalam 1 circle. Apapun yang mereka percayakan ke saya.
tapi selalu baik ke mereka, saya selalu baik ke mereka berdua. Tapi rasanya, kenapa mereka seperti itu ke saya, Om? Nah, itulah orang suka-sukalah punya hak berbuat apa yang dia pandang baik. Kamu nggak harus diam. Ya, terus. Saya sudah diam. Saya tidak menegur mereka. Saya diam, benar-benar diam dan berdoa untuk mereka dan biarkan tangan Tuhan Yesus saja yang bekerja seperti apa yang Om Eras selalu ajarkan. Tapi kok rasanya sedih dan sakit hati ya, Om? Saya suka nangis ke kamar mandi, tanya diri saya sendiri, saya salah apa ke mereka? Setiap mereka ngobrol atau berbicara satu sama lain, mereka sekarang tidak lagi mengajak saya atau menegur saya. Saya harus apa ya, Om? Sebentar. Orang yang suka mengatakan, aku salah apa ya? Langsung lalu nangis. Itu orang-orang nggak dewasa. Kamu nggak dewasa. Mestinya kamu nggak usah, aku salah apa ya? Terus nangis di kamar mandi. Itu kamu tidak dewasa. Kamu manjakan perasaan. Kamu harus kokoh. Orang punya hak buat apa saja. Kamu diam, dan percaya Allah hidup. Yang akan membela kamu pada waktunya. Biar dia berbuat apa saja. Tapi kamu tidak perlu tersinggung. Kamu tidak perlu jadi sakit hati. Kamu jangan jadi lemah. Kamu tidak dewasa. Umurmu sudah 29 tahun. Mestinya kamu tidak perlu begini. Terus. Kok rasanya susah sekali ya, Om, untuk bisa seperti Bapak mengasihi orang lain. Apa? Apalagi orang tersebut jahat dengan Seperti? kita. Seperti Bapa. Oke. Allah Bapa mengasihi orang lain. Terus. Apalagi orang tersebut jahat dengan kita. Saya berkali-kali hampir saja marah kembali ke dia, karena beberapa kali dia berucap kata yang cukup jahat ke saya. Hanya saya tahan, saya selalu ingat ajarannya Om Eras. Saya boleh diberi saran ke Om, harus bagaimana? Terima kasih banyak Om Eras, Tuhan Yesus memberkati Om Eras dan tim GSKI selalu. Yang kamu lakukan satu, diam. Dua, jangan menegur mereka. Kalau Roh Kudus tidak suruh kamu menegur. Bersikaplah wajar seakan-akan mereka baik kepada kamu. Jangan mengisyaratkan atau mengesankan mereka sedang berbuat jahat kepadamu. Itu namanya wise as a serpent, harmless as a dove. Iya betul ya. Betul. Wise as serpent, bijaksana seperti ular. Wise as serpent, betul. Cerdik seperti bijaksana seperti ular. Lalu tidak jahat, tulus. Harmless as a dove, seperti merpati. Ya, tulus seperti merpati. Jadi kamu pinter-pinter lah. Kalau depan mereka kamu seakan-akan tidak diomongin. Jangan sakit hati. Rugi sakit hati itu. Oke? Seakan-akan kamu nggak disakiti. Kamu nggak usah negor-negor lagi kalau Roh Kudus gerakkan. Dan lebih banyak diam. Cukup. Amin. Diam. Itu 3D, nak. Jurus Om Eras ya. Jangan lari kamar mandi terus nangis gitu. Itu nggak dewasa kamu. Jangan begitu. Teruskan. Seorang wanita usia 51 tahun tinggal di Jakarta. Pak Eras, terima kasih untuk pelayanannya. Selama ini Bapak sudah menjadi mentor saya dalam kerohanian. Banyak wejangan-wejangan yang saya terima dari Bapak. Baik dari doa pagi atau abang sendiri. Saya saat ini belum ada masalah. Namun ada yang mau saya tanyakan di bidang bisnis. Pak saya mau tanya. Teman mengajak saya untuk join invest di dunia film. Saat ini yang lagi jalan di bioskop dan menghasilkan hanya film horor. Saya pribadi tidak pernah mau nonton film horor. Oh iya Pak, saya memang paham di dunia film. Apakah boleh kita anak Kristen invest film tapi genre horor? Apakah ada dampak buat pemain film yang Kristen dan kita orang Kristen nonton film horor? Mohon pencerahannya dari Bapak. Semoga Bapak Eras dan tim semua senantiasa sehat dan dipakai Tuhan lebih lagi serta dilindungi Tuhan setiap detik. Dulu saya pernah invest untuk membuat film layar lebar atau film waktu itu di TV swasta. Banyak masalah. Tapi bukan berarti tidak boleh. Kenapa dulu saya bikin film sama teman-teman? Jadi saya pernah juga ikut jadi pemainnya dan ada bintang-bintang film yang terkemuka di Indonesia yang pernah bermain dengan saya. Dan saya kagum juga dengan akting mereka yang hebat. Karena dari muda saya belajar akting. Nah, satu hal ya. Saya rindu menggarami negara ini dengan film sebenarnya. Ya. Kalau kita melawan
orang-orang yang tidak mencintai negara ini dengan paham yang radikal, kita tidak bisa melawan dengan agama yang bertentang, yang menurut mereka bertentangan. Kita harus mengisi mereka dengan pikiran nasionalisme. Kita harus mengisi mereka dengan pikiran yang terkait dengan etika, mengasihi sama, menggarami negara dengan cara yang cerdas. Maka melalui film. Termasuk saya membuat lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu karangan Bapak Ismail Marzuki. Maka saya kenal dengan anaknya Bapak Ismail Marzuki. Saya waktu itu membeli hak ciptanya atau membayar hak ciptanya, membuat lagu-lagu keroncong. Almarhum Pak Mus Mulyadi juga saya minta nyanyi lagu-lagu keroncong perjuangan. Sampai sekarang saya masih punya. Nah, jadi bikin film-film yang menggarami negara bagus. Tapi kalau film horor yang hanya untuk cari uang dan tidak mendidik, sebaiknya tidak. Kecuali film horor tapi di dalamnya ada pesan rohani. Bisa. Bukan tidak boleh, karena memang setan itu ada. Bagaimana penyelesaian masalah-masalah yang bisa membuat orang diberkati. Jangan bikin film horor, setan bisa membunuh orang. Waduh. Orang baik pun bisa dikalahkan. Kan merusak itu. Setan nggak bisa mengalahkan orang baik. Nah, coba bikin film yang bagus. Tapi baiklah, saya senang ya membaca ini, ternyata ada pencinta Abam yang ada di dunia film. Saya setuju dan mesti mendukung orang-orang Kristen, orang-orang percaya membuat film-film yang bernuansa pendidikan, nasionalisme. Jangan hanya bikin film-film rohani. Apalagi di negara ini film Kristen misalnya. Ya, yang nonton sedikit. Padahal biaya bikin film besar. Jadi, coba skripnya apa dulu? Saya tidak bisa bilang setuju atau tidak setuju film horor ini. Ya. Saya menjawab ini dan lo menyaksikan beberapa kesaksian bahwa saya pernah ada di dunia ini. Supaya Anda tahu, saya tahu di dunia ini. Dan walaupun tidak saya kemukakan semua di ruang terbuka, tapi saya pernah berkiprah di dunia ini. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 24 tahun, status belum menikah. Salam Bapak Eras dan tim. Ini jemaat Kupang Jemaat ya? salah satu GSKI Kupang, ya. GSKI Kupang. Salam Bapak Eras dan tim. Saya anak pertama dari 2 orang bersaudara. Mama saya sudah meninggal dari 3 tahun lalu. Bapak saya sudah menikah lagi dan adik saya sedang berkuliah di STT Komene Jakarta. Wow. Terus? Sedikit cerita. Saya sudah diwisuda dari tahun 2022. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan kerja. Semenjak bapak saya menikah lagi, dia tidak terlalu peduli dengan saya dan adik saya. Saya sekarang tinggal bersama opa dan oma atau orang tua mama saya. Tapi di sini saya sering disindir, tidak dianggap oleh keluarga mama saya. Saya seperti tidak punya rumah yang nyaman, saya bingung dan saya berdoa sama Tuhan. Saya menceritakan sama Tuhan, tapi sepertinya Tuhan hanya diam. Banyak pertanyaan yang timbul, apakah saya tidak layak untuk bekerja? Apakah saya ditakdirkan untuk hidup seperti ini? Apakah saya tidak pantas untuk bahagia? Saya membutuhkan dukungan doa Bapak. Terima kasih Bapak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Usiamu 24 tahun, tapi kamu sudah marah kepada Tuhan. Kamu marah kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan persungutanmu. Kamu mau mendapat tempat yang kamu harapkan, tapi kamu tidak mendapatkan. Yang pertama yang kamu lakukan, kalau kamu tidak mendapatkan pekerjaan, kau bisa usaha dengan cara lain. Tidak harus mesti bekerja. Yang kedua, bukan kamu tidak mendapatkan pekerjaan. Kamu belum mendapat pekerjaan. Kalau kamu bekerja misalnya di sebuah tempat, lalu ketemu dengan seorang pria, kamu jatuh cinta, pria itu sudah punya istri. Kamu hancur juga. Tuhan menghindarkan kamu dari keadaan-keadaan seperti ini. Jadi sekarang yang kamu lakukan, bertahan, bertekun, mengucap syukur. Ya, Tuhan menguji kamu seberapa kamu setia. Coba mulai lagi dengan semangat baru, lamar kerja, atau dagang, atau apapun. Belum usai perjuanganmu. Bukan tidak mendapat pekerjaan, nak. Belum. Saya kira ada orang-orang non-Kristen juga berkeadaan lebih buruk dari kamu.
tapi tidak perlu marah. Ya? Oke, ucapkan syukur. Ikuti Pak Eras berdoa setiap pagi jam 5 WIB, jam 6 di Kupang, ikuti true.id doa puasa. Temukan kehendak Tuhan dalam keadaanmu seperti sekarang. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 33 tahun, status belum menikah, tinggal di NTT. Jemaat Salah satu Protestan. jemaat Protestan. Oke. Salam Bapak Pendeta Erastus dan tim Abam. Terima kasih banyak untuk segala firman dan doa-doa yang begitu memberkati dan menguatkan hidup saya. Ketika saya hilang harapan, saya menemukan kedamaian dan ketenangan di dalam Tuhan. Belakangan ini saya sering merasa gagal dalam menemukan pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidup saya. Setiap kali ada yang mendekati saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk mendapat petunjuk dan selalu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sempat patah hati, hilang harapan dan galau. Di saat itu saya berusaha untuk kembali kepada Tuhan. Saya ikut doa pagi, setia dengar firman dan ikut doa malam. Saat itu saya mendapat kekuatan baru untuk menghadapi kenyataan yang ada. Kini saya berserah penuh pada Tuhan. Saya percaya bahwa inilah cara Tuhan mematahkan hati saya untuk membawa pulang saya kembali ke jalan yang benar. Doakan saya Pak, agar kalau nanti Tuhan pertemukan saya dengan jodoh yang tepat, adalah yang takut akan Tuhan. Doakan juga Pak agar keluarga saya, orang tua, dan kakak beradik saya mengenal kebenaran yang murni dan berkemas ke langit baru, bumi baru Pak. Sekian dulu Pak cerita saya, maaf jadi curhat. Kalau ya memang harus curhat. Kamu sudah bicara langit baru, bumi baru, kok masih ngotot ya mesti nikah? Nikah itu bukan kewajiban, nak. Justru pada saat kamu mengambil keputusan tidak menikah, tidak masalah, justru Tuhan bisa mempertemukan kamu dengan jodoh yang baik. Tapi kalau kamu ngotot mesti dapat jodoh, saya khawatir kamu salah dapat jodoh loh. Nggak boleh. Kamu nggak boleh lakukan ini. Sekarang kamu mengucap syukur, kamu lewati hari ke hari tanpa target. 1 hari dilewati, 2 hari dilewati, tanpa target, tanpa bertanya, kok belum muncul itu pendekar? Nggak usah. Kamu cari Tuhan, sempurnakan hidup rohanimu. Amin. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 71 tahun, ibu rumah tangga, memiliki 6 anak, tinggal di Riau, jemaat GPI. Oke. Salam Pak Erastus yang saya kasihi. Pak, dulu saya sering beribadah di GSKI Rehoboth Kelapa Gading, Pluit, dan juga terkadang di Kebun Jeruk. Ketika saya mengunjungi anak saya di Jakarta, karena mereka memang berjemaat di Rehoboth, jadi saya ikut beribadah dengan mereka. Biasanya saya di Jakarta cukup lama, bisa 1-2 tahun. Dan selama itu juga saya beribadah di Rehoboth. Setelah saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dikhotbahkan Bapak, saya sangat diberkati. Dan anehnya Pak, saya jadi tidak suka mendengar khotbah selain dari khotbah Bapak lagi. Ya. Usia 71 tahun. 71 tahun Pak. Ada fotonya nih. Ya. Ya, terus. Karena sekarang saya tinggal di Batam, di rumah anak saya. Jadi setiap harinya saya ikut khotbah Bapak di YouTube dan Abam serta doa pagi. Sepertinya saya tidak bisa melewatkan hari tanpa mendengar khotbah Bapak. Saya semakin berjuang hidup kudus, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Wah, keren ini ya. Keren, Pak. Terus? Kalau saya beribadah di GSKI Rehoboth Kelapa Gading, saya ingin bersalaman sama Bapak. Tetapi tidak pernah kesampaian. Saya cuma bisa lihat Bapak di mimbar. Terus? Pak Erastus, tolong doakan saya agar bisa sembuh dari penyakit kelenjar tiroid di leher dan saraf kejepit di pinggang. Karena doa hamba Tuhan yang benar dan yang suci dengar oleh Bapak Elohim Yahweh. Oke, yang pertama tiroid ya. Tiroid. Kamu, ibu harus benar-benar strict menghindari makanan yang pantang dimakan orang yang kena tiroid. Yang kedua, kalau ibu punya waktu, coba ibu berenang atau jalan di air. Ya, Tuhan menolong dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan ibu. Oke. Dari saraf kejepit juga. Saraf kejepit di pinggang juga. Ya, Dan ya bisa dipulihkan. Harus tanya terapis. Karena kita ada, ya saya punya pengalaman ya, jemaat yang kena ini berenang dia terus berenang. Tapi saya tidak tahu jenisnya di mana ini. Oke. tolong doakan juga anak-anak saya dan cucu saya supaya semua mendengar khotbah Bapak. Iya. Saya sedih Pak kalau mereka tidak mendengar khotbah Bapak. Saya ragu mereka tidak diselamatkan. Terima kasih Pak.
Bapak sudah membaca permohonan saya. Semoga Bapak sehat-sehat. Holong dohora kuto di pakasan Tuhan, Bu. Ya. Tuhan tolong ibu ini polos banget ibu ini. Ya. Tuhan menolong ibu, menyembuhkan ibu, menolong anak cucunya untuk mengenal suara kebenaran. Amin. Seorang pria status menikah, usia 37 tahun, memiliki 2 anak, tinggal di Kalimantan Timur. Jemaat Pentakosta, Pak. Ya. Salam Pak Eras dan tim Abam, saya ada pertanyaan tentang pra-eksistensi Tuhan Yesus. Jika memang Yesus belum ada, siapa yang kudeta Lucifer di sorga? Lucifer yang mengkudeta, bukan Lucifer dikudeta. Terbalik ya Pak. Siapa yang kudeta Lucifer? Yang dikudeta itu Allah Bapa. Maksudnya Lucifer tidak mau dibawahi, didominasi oleh Allah Bapa. Itu bentuk pemberontakan. Ya. Dan jika Allah Bapa yang dikudeta, kenapa Lucifer berpikir bahwa dia ada peluang untuk menjadi Allah? Wah, terus Sementara Allah Bapa tidak ada yang setara dengan dia, baik kuasa dan kemuliaannya. makanya kudeta itu bentuknya adalah dia mau menyamai Allah dalam sikap tidak mau dalam dominasi atau penurutan. Misalnya Anda bekerja di satu perusahaan, Anda bikin perusahaan sendiri, itu juga sudah kudeta itu. Dia tidak bisa mengalahkan perusahaan besar, tapi dia bikin perusahaan kecil. Tahu maksudnya? Bekerja di satu restoran besar, dia buka warteg kecil di situ, itu juga ada kudeta. Oke, nangkap maksudnya? Ya, nangkap. Dia nggak bisa menyamai restoran besar, tapi dia membuat warung kecil itu tuh kudeta. Oke, terus. Seorang pria usia 73 tahun, status menikah, memiliki 3 anak dan 6 cucu, tinggal di Jawa Timur. Salah satu jemaat karismatik di Jember. Ini GBI ini, GBI Jember. Jember. Karena pertanyaannya bukan sesuatu yang menyinggung gereja. Oke, terus. Salam Bapak Pendeta Erastus yang saya kasihi dan hormati. Saya sangat diberkati dengan pengajaran Bapak melalui khotbah-khotbah yang membawa hidup saya berubah, bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus dan berjuang menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Sungguh Pak Erastus satu-satunya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa ke langit baru, bumi baru. Dan sangat langka ditemukan dimanapun. Oleh sebab itu, saya serius berdoa, kiranya Tuhan memberi kesehatan, hikmat, marifat, pewahyuan firman, kecerdasan rohani. Amin. Oh iya Pak, saya usul kalau ada Batak bermazmur, juga ada Jawa bermazmur. Dengan lagu-lagu pujian bahasa Jawa, agar jemaat dari suku Jawa semakin semangat. Terima kasih, salam langit baru, bumi baru. Tuhan memberkati. Waduh, terima kasih perhitungan. Dulu juga ada usulan begini, Jawa bermazmur. Derek Gusti senengi, ada ya lagu-lagunya gitu. Saya sendiri juga nggak tahu lagu-lagu Jawa, karena saya sudah lama keluar dari Jawa, jadi sejak remaja di Jakarta, jadi lagu-lagu Jawa Kristen saya tidak tahu. Ada lagu-lagu saya yang diterjemahkan bahasa Jawa. Ya, Ada, sudah ada. Ya. Suka-sukamu Tuhan juga sudah ada dalam bahasa Jawa. Tapi belum pernah ada lagu Jawa bermazmur. Jawa bermazmur. Berat ini. Nggak gampang soalnya. Cari lagu Jawa itu agak seperti apa itu? Ya Derek Gusti terus. Oke, tapi Pak Daud Suyono usia 73. Nggih, Pak. Kita perhatikan usulannya. Tuhan berkati. Sampai jumpa.